Sebagai orang Kristen mungkin kamu pernah bertanya-tanya, apa sih sebenarnya upah untuk mengikut Yesus? Kenapa sih aku harus jadi orang Kristen? Apa sih untungnya sama aku? Apa sih tujuannya? Malam ini kita akan bahas upah ikut Yesus. Bukan motivasi rohani. Kalau bicara tentang upah ikut Yesus itu ada satu ayat yang sangat cocok kita jadikan menjadi rujukan untuk kita buka supaya kita tahu apa upah untuk mengikut Yesus, yaitu dari Markus 28 sampai 31. Kita nggak akan baca full, silakan baca aja lah sendiri di rumah. Nah, jadi intinya saya akan rangkum aja di sini. Kalau Petrus itu datang kepada Yesus terus dia bilang, Tuhan, kami udah tinggalkan segala sesuatu hanya untuk mengikut Engkau. Nah, sekarang apa yang kami terima dari Engkau? Lalu kata Yesus, Engkau akan menerima 100 kali lipat rumahmu, keluargamu, anak ternakmu, segala macam. Nah, dan di akhir, di ayat 31, Yesus katakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi orang terdahulu. Nah, kita akan bahas ayat ini, apa sih maksudnya dari Tuhan Yesus dari ayat ini? Nah, ada pengajaran yang katakan bahwa saat engkau ikut Yesus, maka berkelimpahan akan datang kepadamu. Saat engkau ikut Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya melimpah, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, segala macam. Ada banyak orang yang mengajarkan seperti itu. Ada juga orang yang mengajarkan bahwa saat engkau ikut Yesus, engkau pasti akan menderita terus. Nah, lalu apa sebenarnya itu upah saat kita mengikut Yesus? Kita akan bedah ayat ini satu-satu. Saya harap kamu bisa ikuti dari rumah, kalau bisa sambil buka Alkitabnya, supaya kita lihat. Nah, kalau dari ayat 28 itu, Petrus kan berkata, kami telah tinggalkan segala sesuatu Tuhan, demi Engkau, untuk mengikut Engkau. Nah, kalau kita mau baca ayat, satu hal yang harus kita tahu, itu kenapa perkataan atau kenapa ayat itu bisa dikatakan atau bisa terjadi. Kita harus tahu konteks dan latar belakangnya. Nah, untuk ayat ini, kenapa tiba-tiba misalnya Petrus katakan, Tuhan kami tinggalkan segala sesuatu supaya mengikut Engkau. Nah, kita harus tahu sebenarnya apa latar belakang dari perkataan Petrus ini. Nah, kalau kita lihat dari perikop sebelumnya, dari ayat 17 sampai 27 itu, nah di situ ada seorang kaum muda. Nah, kamu juga pasti udah tahu ceritanya. Kaum muda yang datang kepada Yesus, Tuhan, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, terus Tuhan katakan, ikutilah hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, segala macam. Lalu dia bilang, oh iya guru, aku udah ikuti semuanya. Aku udah jalankan semua perintah hukum Taurat. Nah, baru Yesus katakan lagi di ayat berikutnya. Apa katanya? Udah semua kau ikuti, tapi ada satu kekuranganmu. Apa itu? Pergi jualah segala yang kau punya sama orang miskin. Jual segala milikmu, kasihlah sama orang miskin, maka engkau akan beroleh hidup kekal, harta, kekayaan, sorga. Nah, kemudian datanglah ikut aku, kata Tuhan Yesus. Tapi habis perkataan ini, si anak muda yang kaya tadi itu langsung murung mukanya, langsung pergi meninggalkan Yesus. Nah, inilah latar belakangnya. Lalu habis anak muda itu pergi, Petrus datang, dia bilang, Tuhan, kami ini loh, kami udah jual nih harta kami udah tinggalkan pekerjaan kami ikut engkau. Nah, gitu dia. Lalu apa yang kami dapatkan? Setiap orang yang telah meninggalkan rumahnya, yang telah meninggalkan istrinya, saudaranya, hewan ternaknya, pekerjaannya, di ayat 30 dikatakan, ia akan menerima 100 kali lipat. Saat ini juga. So, apa tadi? Istri, rumah, ternak, pekerjaan, segala macam. Nah, itu dia. Engkau akan menerima 100 kali lipat, kata Yesus. Nah, yang jadi permasalahan ini dia, 100 kali lipatnya ini. Apa sebenarnya maksud dari 100 kali lipat ini? Banyak orang yang menafsirkan, yaitu dia. Tuhan akan memberikan engkau 100 kali lipat kalau engkau ikut Yesus. Nah, kalau kita lihat ayat ini nggak bisa sebenarnya diterjemahkan secara harafiah. Kalau kamu perhatikan di ayat 30 ini, dikatakan bahwa orang itu pada masa ini juga. Nah, itu. Dikatakan Yesus ya, orang itu pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat, bla 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 bla.
Nah, kenyataannya, apakah pas saat itu juga Yesus katakan seperti itu, orang tadi itu menerima 100 kali lipat? Apakah pada saat Yesus berkata seperti itu, si Petrus tadi menerima 100 kali lipat? Enggak kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa di perikop sebelumnya, apa yang diceritakan? Anak muda yang ingin ikut Yesus tapi malah disuruh jual semua harta miliknya, baru datang ikut Yesus. Nah, mari kita pakai logika kita. Dua hal ini sudah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh banyak gereja. Karena apa? Banyak gereja atau banyak pengajar yang mengatakan bahwa saat engkau ikut Yesus, 100 kali lipat itu berarti berkat, berarti uang, berarti pekerjaan. Tuhan akan ganti 100 kali lipat dikasih sama kau. Yang tadinya duitmu 1 juta, tapi karena engkau ikut Yesus, maka akan menjadi 100 juta, 1 miliar. Apakah ada hubungannya dengan cerita ini? Mari pakai akal logika kita, pikiran kita yuk. Kita mainkan logika kita. Pasti beda. Jadi yang ingin Tuhan Yesus ajarkan di sini apa? Justru sebaliknya. Saat engkau ingin ikut Tuhan, lepaskan segala sesuatu. Dari mulai perikop sebelumnya sampai di sini yang Tuhan ajarkan adalah lupakan. Lepaskan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi itulah mirisnya, banyak orang yang malah mengajarkan sebaliknya. Banyak orang yang katakan saat engkau kasih perpuluhan, kasih persembahan, engkau tabur di gereja 1 juta, maka Tuhan pasti akan ganti 100 kali lipat, 100 juta. Perusahaanmu akan berkembang. 100 kali lipat dijanjikan Tuhan. Suka-suka kutip ayat, suka-suka. Suka-suka, padahal konteks dan apa yang dijelaskan itu berbeda. Sehingga akhirnya apa? Sehingga nanti akhirnya jemaat menagih. Ada jemaat yang sudah kasih perpuluhan 1 juta ke gereja misalnya. Sebulan tidak ada balasan, 2 bulan tidak ada, 3 bulan, 4 bulan, setahun. Akhirnya apa? Depresi. Malah menyalahkan Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Katanya kalau aku kasih sekian, engkau akan kasih 100 kali lipat. Mana janjimu Tuhan? Engkau tidak ada. Itulah output yang terjadi. Karena mengajarkan hal yang salah, padahal bukan itu maksud Tuhan. Jangan kita menjadi rentenir untuk Tuhan, seakan-akan Tuhan itu punya utang. Ya enggak? Kalau kita pikir-pikir dalam doa kita, misalnya seperti itu, kita kasih perpuluhan ke gereja. Kasih perpuluhan 100.000. Lalu kita berharap bahwa Tuhan akan ganti 100 kali lipat. Itu sama aja engkau kasih pinjam uangmu ke temanmu, baru bunga, dan berbunga terus. Hingga akhirnya nanti dia balikan ke kau 100 juta. Apakah Tuhan yang meminjam? Emang Tuhan punya utang samamu? Atau kau yang punya utang sama Tuhan? Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai salah pengertian kayak gini. Udah terlampau banyak orang Kristen yang kurang ajar sama Tuhan. Dianggapnya Tuhan itu punya utang sama dia. Padahal siapa yang diselamatkan? Gara-gara apa? Gara-gara salah makna ini. Upah mengikut Yesus selalu dikaitkan dengan berkat, kesembuhan. Udah salah. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa sebenarnya maksud Tuhan di sini? Ini yang harus kita pahami. Nah, maksud Tuhan di sini sebenarnya adalah meskipun kamu dianiaya, di ayat tadi ya, meskipun kamu dianiaya, meskipun kita dapat perlakuan yang kurang mengenakan, seperti banyak yang terjadi pada akhir-akhir ini, banyak gereja yang ditutup, gereja susah didirikan, tapi karena kita sudah mengikut Tuhan, kita tetap bersuka cita. Itu dia makna dari ayat ini. Engkau akan menerima 100 kali lipat. Engkau pasti akan bersuka cita. Walaupun engkau akan disertai dengan penganiayaan. Karena standar diberkati Tuhan sama standar diberkati oleh manusia itu beda. Apa upah mengikut Yesus? Kembali lagi. Upah mengikut Yesus adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah harta yang sesungguhnya. Kalau orang dunia bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Kita umat Kristen bilang harta yang paling berharga adalah Yesus itu sendiri. Dia yang telah turun menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita. Dialah harta kita yang paling berharga. Karena dunia tidak mengerti. Dunia nggak ngerti. Harta yang terindah, berkat yang terindah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan sayangnya,
Banyak orang Kristen sekarang yang tenggelam dalam pengajaran duniawi. Karena apa? Karena salah mengerti. Plus diajari dengan pengajaran-pengajaran yang salah juga. 100 kali lipat itu adalah saat kita mendapat kekekalan. Apa itu? Hidup kita itu berkenan di mata Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat hidup kita itu berkenan di mata Allah. Itulah makna dari 100 kali lipat sebenarnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kamu, apakah saya, apakah kita sudah menerima hidup yang kekal? Kamu yang nonton video ini. Nah sayangnya juga satu. Banyak dari kita yang berpikir bahwa hidup kekal itu hanya sebatas saat kita mati kita masuk surga. Ya kan? Kita bebas dari api neraka. Apakah hidup kekal hanya sesempit itu? Tidak. Makna hidup kekal itu luas. Dan hidup kekal yang sepenuhnya itu berbicara tentang satu, ciptaan baru yang ada di dalam Yesus. Saat hidupmu diperbaharui, engkau sudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Hati yang mengasihi Tuhan Yesus, pikiran yang seperti Tuhan Yesus, dan perbuatan yang meneladani Tuhan Yesus. Sama seperti topik kemarin, bagi yang belum nonton, bisa diklik ya di deskripsi. Bagaimana di situ saya menjelaskan tentang bagaimana orang-orang zaman sekarang ini memuja idola dengan berlebihan. Nah, kalau kita memuja idola itu pasti perbuatan-perbuatan, sifat-sifat idola kita itu pasti akan kita ikuti. Nah, daripada kita ikuti sifat-sifat idola kita yang manusia itu, yang mending kita ikuti Tuhan. Saat kita mengidolakan Tuhan Yesus, saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai panutan, maka secara otomatis sifat-sifat, pikiran-pikiran Yesus, teladan-teladan Tuhan Yesus akan masuk ke dalam diri kita dan kita akan ikuti. Makanya kita dibilang pengikut Yesus. Nah, jadi apakah perspektifmu tentang upah mengikut Yesus itu sudah benar? Kalau perspektifmu dalam mengikut Yesus hanya untuk berkat, hanya untuk kesembuhan, hanya untuk hal-hal duniawi, bertobatlah. Hilangkan itu semua. Ikut Yesus tidak hanya berbicara tentang berkat. Kalau Tuhan katakan tidak memberkati, ya tidak memberkati. Tapi ikut Yesus juga tidak selalu berbicara tentang kesakitan. Tuhan berikan pencobaan yang tidak melebihi batas dari kita. Itu yang harus kita ingat. Ada waktunya senang, adanya waktunya berduka. Tapi yang satu, Tuhan selalu beri pertolongan. Itulah upah mengikut Tuhan Yesus. Kalau merasa terberkati, ya silakan like, share, bagikan video ini, subscribe untuk dapatkan video-video dari kami lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya di Bukan Motivasi Rohani. Serahkan